Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Ahmad Thorik Aziz dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan Penkes atau pendidikan kesehatan tentang kasus populasi terlantar ya. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit? Bisa. Ya, terima kasih ya. Kasus populasi terlantar. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui apa populasi terlantar itu? Belum ya, sebentar saya jelaskan. Pengertian populasi rentan, bahwa kerentanan merupakan hasil dalam peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam gabungan efek dari keterbatasan sumber keadaan tidak sehat. Menurut pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dan tingginya faktor resiko. Kerentanan juga menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok interaksi antara keterbatasan fisik dan sumber lingkungan masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan sumber personal atau human capital. Lanjut ya. Pengertian populasi terlantar. Populasi terlantar dapat digambarkan sebagai seorang yang tidak memiliki tempat tinggal secara tetap dan sengaja dibuat untuk beristirahat atau tidur. Populasi terlantar biasanya digolongkan ke dalam golongan masyarakat rendah dan tidak memiliki keluarga. Misalnya pengemis, gelandangan, pengamen ya, yang sekarang marak terjadi itu badut di pinggir jalan itu loh Bu, yang ya di Bangsu itu benar sekali. Di Kudus sudah banyak itu ya? Manusia silver. Ya, manusia silver juga itu sangat meresahkan ya Bu ya. Kenapa pemerintah itu tidak membuat program yang bisa itu mengatasi menjamurnya manusia silver badut itu? Kenapa? Saya juga bingung, nggak tahu. Pemerintah itu melawak sekali. Setiap orang miskin, anak-anak, masyarakat yang tidak memiliki keterampilan, petani, ibu rumah tangga, pekerja sosial, tenaga kesehatan, profesional, serta ilmuwan dapat menjadi populasi terlantar karena kegagalan sistem pendukung dari keluarga yang membuat mereka menjadi populasi terlantar. Selain itu, alasan lain menjadi tunawisma adalah kehilangan pekerjaan, ditinggal oleh keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pecandu alkohol atau cacat. Jumlah populasi terlantar di Indonesia. Kementerian Sosial 2015 menyatakan jumlah anak miskin di Indonesia sebanyak 44 juta. Wah, banyak sekali ya. Kasihan. Dan yang terlantar sebanyak 4,1 juta jiwa atau 4,8% dari jumlah anak di Indonesia. Dan jumlah balita terlantar 1,2 juta. Berita resmi statistik pada Badan Pusat Statistik 2017 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta atau 10%, 10,64% dari keseluruhan penduduk. Presentasi penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan Maret 2017 sebanyak 7,72%. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan 13,93%. Faktor penyebab munculnya populasi terlantar. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Yang kedua, rendah tingginya pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, keluarga. Hubungan keluarga yang tidak harmonis atau anak dengan keluarga atau broken home membuat mereka merasa kurang diperhatikan sehingga membuat anak lebih mudah untuk mencari kenyamanan dan ketenangan dari orang lain. Yang keempat adalah umur yang semakin rentan serta kemampuan fisik yang menurun membuat seseorang lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima adalah cacat fisik. Kebanyakan seseorang yang memiliki cacat fisik memilih menjadi tunawisma untuk dapat bertahan hidup. Yang keenam, rendahnya keterampilan. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan. Dengan keterampilan seseorang dapat
memiliki aset produksi. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Gelandangan dan pengemis dapat menjadi populasi terlantar karena disebabkan oleh faktor lingkungan yang mendukungnya. Dan yang terakhir, kedelapan, pendapatan yang tidak mencukupi. Pendapatan yang tidak mencukupi dan pengangguran menghalangi orang terbebas dari keterlantaran. Yaitu sekarang adalah pencegahan populasi terlantar. Yang pertama adalah pencegahan primer, meliputi bantuan finansial, bantuan hukum, saran finansial, dan program relokasi. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, meliputi membutuhkan rumah tradisional tanpa dipungut biaya yang rendah. Kemudian obat-obatan yang dapat disimpan dengan mudah. Setelah itu memberikan vitamin kepada populasi terlantar. Memahami dan memfasilitasi bahwa para populasi terlantar. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat para populasi terlantar agar tetap mendapat pelayanan kesehatan. Pencegahan tersier atau rehabilitasi. Yang pertama, bimbingan mental. Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para PMKS. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Kemudian bimbingan kesehatan. Kegiatan bimbingan kesehatan dimulai dengan penyadaran tentang pentingnya kesehatan badan atau jasmani, mulai dari hal kecil sampai menyeluruh. Kemudian bimbingan ketertiban. Bimbingan ketertiban ini diisi oleh Satpol PP yang dilakukan 1 bulan sekali dengan tujuan memberikan pengarahan tentang tata tertib lalu lintas. Intisarinya yaitu populasi terlantar dapat digambarkan sebagai seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal secara tetap dan sengaja dibuat untuk beristirahat atau tidur. Populasi terlantar biasanya digolongkan ke dalam golongan masyarakat rendah dan tidak memiliki keluarga. Tujuan dari keperawatan komunitas adalah untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan dari sebuah kelompok yang memiliki masalah dengan kesehatannya. Kebutuhan tersebut dapat berupa bio, psiko, spiritual, dan sosial. Terima kasih Bu, apakah ibu-ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan ini? Sudah ya. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.